Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2113 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami. Kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Kristus di antara kegelapan dunia ini. Biarlah kuasa firman melawat semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Semua diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal terakhir 150 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, haleluya, demikian firman Tuhan, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalannya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya melihat ayat 6 adalah ayat kunci dari firman Tuhan ini. Sekali lagi saya bacakan buat kita sekalian. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Artinya apa, saudara? Semua makhluk yang bernafas, mereka harus memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau kita melihat semua ciptaan Tuhan, semua mengeluarkan bunyi khas. Saya kasih contoh, angin juga ada bunyinya. Air ada bunyinya. Pohon-pohon juga, saudara, mereka mengeluarkan bunyi ketika angin menerpa pohon-pohon itu. Semua, saudara, ada bunyinya. Begitu juga dengan binatang-binatang. Semua ada bunyi khasnya. Semuanya kalau disatukan itu akan menjadi instrumen alam yang indah. Saudara, saya mengajak kita melihat alat musik drum. Kalau cuma simbal aja yang dipukul-pukul, saudara, sakit telinga, saudara. Kita mendengarnya itu, wah, sakit kepala, betul? Begitu juga kalau hanya dipukul, hanya yang drumnya atau yang bassnya, saudara. Kita mendengarnya itu sakit kepala, saudara. Yang stres tambah stres, betul? Tapi kalau drum dan simbal dipukul secara beraturan dan berirama, yang digabungkan menjadi satu, menjadi bunyi musik dalam satu harmoni, maka kita akan mendengar suara yang dihasilkan oleh drum dan simbal tadi. Kita akan mendengar suaranya enak didengar. Amin. Demikian juga dengan kita. Saya ibaratkan kita semua ini sama seperti bermain angklung. Masing-masing kita membawa satu nada di angklung itu. Ya, kita harus tahu kapan harus dibunyikan. Kalau kita tahu kapan kita harus membunyikan angklung itu, maka itu akan menjadi alunan musik yang sangat indah. Betul? Saudara, masing-masing kita membawa satu nada yang sangat berarti bagi musik yang dimainkan. Haleluya. Saya punya keyboard, saudara. Keyboard yang sudah legend, saudara. Beberapa tutsnya tidak bunyi.
Jadi kalau itu dimainkan, itu akan terdengar ganjil di telinga karena ada sesuatu yang kurang. Jadi kalau keyboard itu dipakai, saudara, itu membuat suasana pujian, penyembahan itu terasa ada sesuatu yang kurang. Bagi orang-orang yang profesional itu membuat kacau, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah dampaknya. Kalau kita yang masing-masing tadi membawa satu nada, tapi kita tidak membunyikan nada itu, membuat instrumen itu menjadi kacau. Saudara dan saya masing-masing membawa satu tuts, atau tadi saya ilustrasikan, kita seperti memegang satu angklung, di mana kita harus tahu kapan kita harus bunyi, saudara. Kita harus tahu dan waktunya, temponya harus tepat. Supaya menjadi instrumen alam yang indah. Di mana dirijennya adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, saudara, mari kita memuji Tuhan di tempat kudusnya. Di saat kita ada di rumah Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita fokus untuk menyembah dan bermazmur buat Tuhan. Saudara, ada banyak orang ketika mereka pergi ke gereja bukannya memuji Tuhan, tetapi sibuk dengan gadget mereka, sibuk dengan handphone mereka, sibuk dengan membalas chat dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada di rumah Tuhan, mari kita mau fokus memuji Tuhan. Amin. Saudara, tempat untuk umat Tuhan berkumpul di rumah Tuhan, di gereja untuk memuji Tuhan, bukan untuk tulis status di media sosial. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menikmati alam semesta ini, mari kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ini katakan, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memuji Tuhan karena segala keperkasaannya, karena segala kebaikannya yang luar biasa. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara, Tuhan sudah banyak melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya saudara, ketika kita datang memuji, menyembah, bermazmur bagi Tuhan, jangan yang biasa-biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara bisa memainkan musik, pujilah Tuhan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Jangan sampai saudara sudah diberikan talenta untuk melayani Tuhan, tapi saudara tidak menggunakan talenta itu untuk melayani Tuhan. Saudara, firman Tuhan dikatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara diberikan talenta untuk memainkan alat musik, pakai itu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 4 di sana dikatakan, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruli. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada gereja-gereja yang alergi. Kalau dalam ibadahnya itu ada yang menari, saudara, ada yang bertepuk tangan, saudara. Mereka merasa alergi, saudara. Mereka melarang. Saudara, padahal kalau kita memuji Tuhan, kita memang harus membebaskan roh kita. Kita menari untuk siapa? Untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara ingat ketika Daud pulang dari berperang, dia menang, saudara. Dia menari-nari untuk Tuhan, saudara. Saudara, Mikal, anak Saul, melihat Daud, suaminya, sedang menari-nari seperti seorang gila, saudara. Dia mempermalukan Daud. Masa Raja Israel menari-nari sama seperti orang gila? Apa yang terjadi dengan Mikal? Mikal tidak bisa punya anak sampai seumur hidupnya.
Saudara, hati-hati ketika kita menghina orang sedang memuji, menyembah Tuhan. Kita akan kena kutuk, saudara. Saudara bertobat. Jadi ketika kita beribadah kepada Tuhan, orang mau menari, yang penting dia menari untuk Tuhan. Dia mau bertepuk tangan, dia bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita belajar, saudara. Kita harus memuji Tuhan, mengekspresikan ungkapan syukur, terima kasih, menikmati semua berkat yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, dan kita ekspresikan untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang masih bernafas, kita yang masih hidup, wajib hukumnya untuk memuji Tuhan. Bagaimana caranya memuji Tuhan? Saya menangkap di sini. Yang pertama, saudara, bermazmurlah. Bernyanyilah bagi Tuhan. Sembah Dia. Naikkan pujian kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bernyanyi buat Tuhan, baik itu nyanyi sendiri maupun diiringi alat musik bermazmur, saudara, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat begini. Memang pujian itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Gereja-gereja saat ini memang sekarang lebih mementingkan bagaimana praise and worship-nya itu supaya bagus. Sehingga orang pergi ke gereja, satu ke gereja yang lain, mereka hanya mau mengejar praise and worship. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang praise and worship atau pujian penyembahan itu adalah salah satu pendukung dalam ibadat. Tapi saya mau katakan, itu bukanlah yang terpenting. Karena di saat kita memuji, menyembah, bermazmur bagi Tuhan, kitalah yang memiliki usaha itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Supaya hadirat Tuhan turun. Tapi ingat saudara, yang paling penting dalam ibadah itu bukan praise and worship. Praise and worship itu sangat penting, tetapi itu hanya mengantarkan umat Tuhan untuk menikmati hadirat Tuhan. Yang paling penting dalam ibadah itu adalah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, sekarang ini orang kalau praise and worship saudara, mereka bisa 30-40 menit saudara. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, baru 10 menit, baru 15 menit, saudara, mereka sudah nggak betah. Ini menjadi problem gereja saat ini. Saudara, betul, praise and worship itu baik, penting, tapi bukan itu yang terpenting. Yang paling penting dalam ibadah adalah mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, ini upaya usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya hadirat Tuhan turun memenuhi kita. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, itu Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Itu yang paling penting. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Praise and worship, bermazmur itu penting. Tapi yang paling penting apa? Mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Karena di saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita semakin kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, mari kita mau memuji Tuhan. Bukan hanya menyanyi, memuji, menyembah, bermazmur bagi Tuhan. Tapi mari kita mau memuji Tuhan dengan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Dengan mendengarkan firman Tuhan, lalu kita kerjakan. Itu adalah hal yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya memuji Tuhan? Bersyukur. Di saat saudara mengucap syukur kepada Tuhan, itu adalah pujian secara langsung untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar bersyukur. Dalam segala hal, apa yang Tuhan sudah berikan buat kita, mari kita bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudara, mari kita belajar bersyukur dalam segala hal.
baik suka maupun duka, tetap berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Amin. Saudara, mari kita bersyukur atas segala rahmat, kasih, anugerah yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Kalau kita masih bisa bernafas sampai sekarang ini, masih hidup, mari kita mau bersyukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di rumah sakit, orang banyak sekali dibantu dengan oksigen, saudara. Mereka membayar mahal supaya keluarganya dapat bertahan hidup. Kita bersyukur, kita masih bisa bernafas dengan gratis, menikmati oksigen dari Tuhan gratis, saudara. Saudara, banyak orang nggak mensyukuri itu. Banyak orang nanti bersyukur kalau dapat rezeki nomplok, saudara. Banyak orang nanti bersyukur kalau dia dipromosikan jabatannya, dapat THR dan sebagainya. Saudara, kita setiap hari diberkati. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, menghirup udara segar dengan gratis, itu adalah berkat Tuhan buat kita yang harus kita syukuri. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana caranya memuji Tuhan? Dengan bersaksi. Ceritakan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan menjadi saksi Tuhan yang baik, kita sudah memuji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan yang baik. Berjumpa dengan orang-orang yang saat ini mungkin mereka bergumul, saudara, mari kita mau jadi saksi Tuhan yang baik buat mereka. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita. Sehingga mereka yang bergumul, mereka yang sakit, mereka yang bangkrut, memiliki pengharapan di dalam Tuhan karena mendengar kesaksian kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua punya pengalaman di mana Tuhan Yesus menyembuhkan kita, mengangkat derajat kita, memulihkan keadaan kita, dan memberkati kita. Saya percaya kita semua punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Ceritakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Maka kesaksian kita itu akan jadi berkat bagi orang. Dan mereka pasti akan menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka mengalami Tuhan, melalui kesaksian saudara. Mereka memiliki pengharapan, memiliki iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan hidup mereka dipulihkan, diberkati. Mengalami Tuhan, mujizat demi mujizat mereka alami melalui kesaksian yang saudara dan saya ceritakan kepada orang-orang yang kita jumpai. Dengan bersaksi, kita memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya memuji Tuhan? Tadi saya sudah katakan yang pertama, bermazmur, bernyanyi buat Tuhan. Praise and worship. Tapi saya mau bilang, saudara, tadi saya selipkan. Praise and worship itu hanya pengantar di saat kita datang kepada Tuhan. Yang paling penting, yang kita harus habiskan lebih banyak waktu adalah mendengarkan suara Tuhan kepada kita dan menerapkan dalam kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Itu yang paling penting. Yang kedua, dengan bersyukur kita memuji Tuhan. Belajarlah bersyukur, menerima kenyataan, baik atau tidak baik, tetap berkata, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Dan yang ketiga, bersaksi. Dengan bersaksi, menceritakan kesaksian, pengalaman yang kita alami bersama dengan Tuhan, maka orang-orang yang kita jumpai yang sudah kehilangan harapan, mereka yang sudah terpuruk, sakit, bangkrut, mereka memiliki pengharapan baru dalam Tuhan, karena mendengar kesaksian yang saudara dan saya sampaikan kepada mereka. Dengan bersaksi, kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal.
Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Diberkati Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.